Halo, pernah kebayang nggak sih gimana suasana kelas SD yang benar-benar modern? Coba bayangin deh, gurunya udah nggak cuma berdiri kaku di depan kelas sambil nulis di papan tulis. Mereka duduk melingkar bareng anak-anak, ngobrol santai, dan mancing rasa ingin tahu murid-muridnya. Ya, di sudut ruangan mungkin ada layar interaktif canggih yang nampilin visual keren, tapi tahu nggak apa yang bikin anak-anak itu beneran belajar? Bukan layar canggihnya, tapi tatapan hangat dari sang guru yang ngasih keyakinan kalau mereka itu pasti bisa. Nah, disinilah letak keajaiban pendidikan modern yang sesungguhnya. Teknologi itu melayani, tapi manusianya yang tetap memimpin. Tapi ya, realitanya emang nggak selalu semanis bayangan tadi. Jujur aja, dengan munculnya gelombang besar revolusi industri 4.0 dan era society 5.0, ada ketakutan eksistensial yang nyata banget di dunia pendidikan kita. Pertanyaan besarnya, apakah profesi guru bakal punah, bakal hilang ditelan zaman kayak operator telepon di era smartphone dulu? Masa iya sih anak-anak kita nanti bakal dididik sepenuhnya sama kecerdasan buatan? Ini pertanyaan besar yang pastinya ngusik pikiran kita semua, kan? Oke, mari kita bedah topik ini sama-sama. Agenda kita kali ini cukup padat dan menarik. Kita bakal ngelewatin beberapa poin, mulai dari akar masalah pendidikan digital, peran teknologi, sisi kemanusiaan yang nggak bisa digantiin, konsep guru digital humanis, sampai ke strategi kebijakan ke depannya. Langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, kita masuk ke akar permasalahan dari pendidikan digital. Gini, dunia kita sekarang kan berubahnya nggak pelan-pelan lagi ya, tapi udah eksponensial, cepet banget. Ini otomatis mengubah secara fundamental ekspektasi kita soal pendidikan. Kalau kita lihat laporan UNESCO tahun 2021, pendidikan sekarang tuh nanggung beban yang luar biasa berat. Harus ngerespon krisis ekologi, krisis teknologi, dan krisis demokrasi secara barengan. Terus, apa artinya buat kita? Artinya, peran guru tuh udah nggak sesederhana sekedar nyampein kurikulum aja. Guru sekarang dituntut buat jadi agen transformasi sosial yang bisa mandu kemandirian dan ngebangun rasa tanggung jawab siswa terhadap dunianya. Lanjut ke bagian kedua, peran teknologi yang mulai mengambil alih fungsi. Nah, kita nggak perlu pamik berlebihan atau jadi alarmis, tapi objektivitas dan kejujuran intelektual menuntut kita buat ngakuin kalau emang ada peran-peran teknis tertentu dari guru yang sekarang udah didigitalisasi secara penuh. Coba deh perhatiin alat-alat yang lagi mendisrupsi dunia pendidikan sekarang. Ada ChatGPT yang bisa ngejelasin konsep sains super rumit cuma dalam hitungan detik, terus ada MOOCs kayak Coursera yang ngasih akses tanpa batas ke dosen-dosen terbaik di dunia. Belum lagi Gradescope yang bisa ngoreksi ratusan essay secara otomatis, dan Learning Management Systems yang ngurusin semua tetek bengek administrasi. Secara objektif, mesin emang ngelakuin transfer pengetahuan jauh lebih efisien dibanding metode tradisional. Dan ini ngebawa kita ke sebuah perbandingan yang benar-benar mencolok. AI itu mendemokratisasi pengetahuan secara instan. Dan yang paling penting, kesabaran mereka itu nggak ada batasnya. Kapanpun anak mau belajar, AI siap ngeladenin. Gara-gara ini, peran tradisional guru sebagai, sebutlah, ensiklopedia berjalan yang memonopoli informasi, itu secara fungsional udah benar-benar usang. Kalau seorang guru cuma sekedar jadi penyuap informasi aja, wah, udah pasti bakal kalah telak sama kecerdasan buatan. Tapi tunggu dulu, ini tuh bukan berarti kekalahan buat guru loh. Kenyataannya, tahukah Anda kalau rata-rata guru itu ngabisin 30-40% waktunya cuma buat ngurusin hal-hal administratif? Bayangin. Jadi, otomatisasi AI di area ini justru jadi sebuah kemenangan besar. Efisiensi ini ibarat ngebebasin guru dari tumpukan kertas yang bikin pusing. Jadi mereka punya lebih banyak waktu dan energi buat fokus ke interaksi yang jauh lebih bermakna di dalam kelas. Masuk ke bagian ketiga, sisi kemanusiaan yang sama sekali nggak bisa digantikan. Setelah kita sadar apa aja yang bisa dilakuin mesin, kita juga harus ingat satu hal penting. Perkembangan anak, apalagi di usia sekolah dasar, itu benar-benar bergantung sama interaksi antar manusia. Saya pribadi suka banget sama pandangan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau bilang kalau pendidikan itu adalah proses menuntun. Poin krusialnya tuh ada di kata menuntun ini loh. Menuntun itu mensyaratkan kehadiran sosok nyata yang berjalan berdampingan sama anak, ngasih keteladanan, dan pastinya ngasih kasih sayang. Pendidikan karakter itu butuh manusia sungguhan yang punya empati, bukan mesin yang cuma peduli sama pengolahan data. Pandangan tadi juga didukung kuat sama ilmu psikologi perkembangan. Lev Vygotsky punya konsep terkenal namanya Zone of Proximal Development atau ZPD. Sederhananya, buat anak-anak SD, ada jarak antara apa yang bisa mereka kerjain sendiri dan apa yang bisa mereka capai kalau dibantuin. Nah, lompatan kognitif ini butuh bimbingan langsung. Dan bimbingan ini nggak cuma soal ngasih jawaban, tapi soal kepekaan emosional secara real time. Ngebaca raut wajah anak yang lagi kebingungan, terus ngasih semangat pas mereka lagi frustasi. Ini hal-hal krusial yang benar-benar nggak bisa dilakuin sama layar kaca manapun.
Ingat nggak sama kritikan filsuf Paulo Freire soal model pendidikan gaya bank? Itu loh sistem di mana murid cuma dianggap kayak celengan kosong yang terus-terusan di-store informasi. Ironisnya, kecerdasan buatan adalah bentuk paling sempurna dari sistem ini. Dia bisa mentransfer informasi dengan mulus tanpa celah. Tapi, untuk ngebentuk manusia yang benar-benar tangguh, kita butuh dialog dan koneksi yang otentik. Rasa aman secara emosional yang diciptakan sama guru, itulah yang jadi fondasi supaya anak berani mencoba, berani gagal, dan bisa bangkit lagi. Mesin nggak punya hati buat ngebangun fondasi itu. Selanjutnya, bagian keempat. Konsep guru digital humanis di abad 21. Jadi, harus gimana dong guru beradaptasi sekarang? Jawabannya ada pada evolusi pamungkas ini, menggabungkan kecanggihan penguasaan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Kita sebut ini guru digital humanis yang memegang 5 peran utama. Mereka memakai AI buat ngebantu memfasilitasi makna dari apa yang dipelajari siswa. Mereka bertindak sebagai mentor kehidupan, lalu jadi desainer pengalaman belajar yang merayakan keunikan tiap anak, jadi pengembang karakter, dan yang paling krusial di zaman sekarang, jadi mediator etika digital. Anak-anak kita tuh butuh banget role model manusia nyata soal gimana caranya punya integritas dan nggak gampang dimanipulasi di kerasnya dunia maya. Terakhir, bagian kelima. Strategi kebijakan untuk masa depan pendidikan kita. Sehebat-hebatnya transformasi dari seorang individu guru, nggak bakal bisa bertahan lama kalau nggak ada ekosistem struktural yang ngedukung. Harus ada 5 pilar kebijakan strategis, mulai dari literasi digital yang kritis, reformasi total pada pendidikan guru, kurikulum yang lebih seimbang, regulasi tegas soal AI, dan tentunya investasi di kesejahteraan guru itu sendiri. Terkait aturan di lingkungan sekolah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tuh udah ngasih rekomendasi yang sangat jelas. Maksimal screen time atau paparan layar buat anak SD itu cukup 1-2 jam aja per harinya. Ini bener-bener harus dipatuhi. Dan buat bukti konkretnya, coba deh kita nengok ke Finlandia. Di tahun 2023 kemarin, negara yang terkenal punya salah satu sistem pendidikan paling top di dunia ini malah ngambil langkah berani buat mundur sedikit dari digitalisasi yang berlebihan loh. Mereka ngurangin penggunaan layar di SD demi memprioritaskan interaksi langsung antar manusia. Ini ngebuktiin banget kalau teknologi itu pada akhirnya cuma sebatas alat. Menjaga kesejahteraan dan martabat guru supaya mereka nggak kelelahan dalam mendidik, itu adalah investasi pendidikan paling fundamental yang jauh lebih penting daripada sekedar borong gadget canggih. Pada akhirnya, dari semua data dan pemaparan yang udah kita bahas barusan, semuanya bermuara ke satu pertanyaan provokatif yang harus kita renungin bareng-bareng. Pendidikan kayak apa sih yang sebenarnya kita impikan buat anak-anak kita? Kalau kita sungguh-sungguh pengen mencetak generasi muda yang utuh, yang punya empati, tangguh, dan menjunjung tinggi moralitas, maka sosok guru yang humanis dengan segala ketidaksempurnaan dan kehangatan manusiawinya mutlak gak akan pernah bisa digantikan oleh mesin sepintar apapun. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir. Semoga ini bisa mandikin percikan semangat baru buat ngebangun ekosistem pendidikan kita ya. Sampai jumpa.